Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan menggunakan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, data akun, dan data finansial. Data pribadi ini dapat berupa nama, usia, dan alamat, sedangkan data akun berupa username dan password, dan data finansial berupa informasi kartu kredit dan rekening. Cara kerja phishing. Cara kerja phishing adalah dengan memanipulasi informasi dan memanfaatkan kelalaian korban. Cara kerja phishing ini dapat dijalankan oleh pelaku berdasarkan jenis berikut. Yang pertama, email phishing. Email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Yang kedua, whaling adalah langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tetapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lain-lain. Yang ketiga, web phishing adalah upaya untuk memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korbannya. Website phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama dengan domain yang mirip. Hal ini juga disebut dengan domain spoofing. Cara menghindari phishing yaitu yang pertama, selalu mengupdate informasi terkait phishing. Yang kedua, selalu cek siapa yang mengirimkan email ke email kita. Yang ketiga, memastikan keamanan website yang dikunjungi. Yang keempat, menggunakan web browser versi terbaru. Yang kelima, mewaspadai penggunaan data pribadi. Yang keenam, menggunakan two-factor authentication. Dasar hukum phishing yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang sering kita kenal dengan UU ITE, Pasal 35 junto Pasal 55, yaitu tentang manipulasi dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda 12 miliar. Yang kedua, Pasal 30 ayat 3 junto Pasal 46 ayat 3 tentang penerobosan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Yang ketiga, Pasal 32 ayat 2 junto Pasal 48 ayat 2 tentang memindahkan atau mentransfer dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dasar hukum yang ketiga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Hacking merupakan tindakan dari seorang yang disebut sebagai hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Cara kerja hacking. Yang pertama, scanning. Scanning merupakan sebuah proses di mana hacker dengan menggunakan berbagai alat dan tools berusaha mencari celah masuk atau lokasi tempat serangan akan diluncurkan. 2. Mencoba untuk masuk.
Setelah peretas mengetahui celah mana yang terbuka dari sistem tersebut, maka peretas mencoba untuk masuk. 3. Mencari user admin. Ketika berhasil masuk, biasanya yang dicari pertama itu user admin agar bisa mendapatkan akses kemanapun. Cara menghindari hacking. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur, maka ada beberapa cara untuk menghindari hacking, yaitu sebagai berikut. Pertama, jangan membagikan data pribadi kamu sembarangan. Yang kedua, gunakan VPN. Virtual Private Network adalah sebuah layanan koneksi yang memungkinkan kamu untuk mengunjungi sebuah website dengan aman dan private. 3. Matikan jaringan Wi-Fi atau Bluetooth ketika tidak digunakan. 4. Gunakan jawaban pertanyaan keamanan palsu. 5. Aktifkan enkripsi disk penuh pada komputer. Full disk encryption adalah sebuah metode untuk mengenkripsi hard drive sedemikian rupa sehingga semua data pada drive selalu dienkripsi. Hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terhadap pelaku hacking sendiri dapat dikenakan pidana penjara sampai dengan 8 tahun penjara dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46 ayat 1, 2, dan ayat 3. Spam in cybercrime. Spam atau sending and posting advertisement in mass adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Umumnya, spam menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Bagaimana email spam bekerja? Spam berkaitan erat dengan email spoofing. Email spoofing bisa dengan mudah dilakukan dengan server SMTP dan perangkat lunak pengiriman surat seperti Gmail, Outlook, atau menggunakan website fake mailer sender. Setelah pesan dibuat, scammer dapat memasukkan informasi yang ditemukan di dalam header pesan seperti from, reply to, dan return path. Setelah email dikirim, informasi yang sudah dipalsukan tersebut akan muncul di kotak surat penerima dan akan terlihat seperti email asli yang dikirim oleh pengirim terpercaya. Nah, cara melindungi diri dari spam yang pertama, jangan pernah buka pesan spam. Jika Anda membuka pesan tersebut, spammer akan tahu bahwa nomor dan alamat email yang dituju aktif dan akan terus mengirim lebih banyak pesan ke depannya. Selanjutnya, tandai pesan misterius sebagai spam. Dengan begini, email akan terdeteksi sebagai pesan yang tidak dikenal. Yang terakhir, gunakan antivirus atau anti-malware. Dengan menggunakan anti-malware, sistem akan secara otomatis menghapus dan menandai pesan tersebut sebagai spam. Lalu, apa saja hukuman dan undang-undang yang mengatur tentang spam? Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang ITE, ini dapat digunakan untuk menjerat kejahatan spamming karena perbuatan spamming yang mendasar adalah tentang penyebaran informasi atau data digital yang dilakukan pelaku untuk menyesatkan dan merugikan korban. Ayat 2 berkaitan dengan spamming yang pada dasarnya beredar masifnya berita hoax yang dilakukan segelintir oknum guna mengacaukan masyarakat antar golongan dan kepentingan diri sendiri. Semua macam spamming dapat dijerat dengan pasal ini. Scam adalah penipuan melalui berita elektronik, internet, dan media lain yang bersifat menipu untuk mendapat manfaat dan keuntungan tertentu dari calon korban. Cara kerja scam: pelaku menggunakan website palsu untuk mencuri informasi dan menyalahgunakannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Scammer bekerja untuk mendapatkan username dan password calon korbannya. Scammer mengirimkan tautan email berupa website virtual yang mirip sehingga calon korban dapat terkecoh.
Tanpa disadari, korban akan login pada token tersebut menggunakan username dan password, dan disitulah data dari calon korban akan didapatkan oleh si scammer tersebut. Modus scammer berupa pengiriman dari pesan-pesan yang memiliki tautan yang akan diklik oleh calon korban. Cara menghindari scam sendiri, yang pertama adalah jangan respon email yang meminta data pribadi Anda. Yang kedua, selalu teliti saat mengakses alamat website, amankan gadget dari phishing, dan jangan pernah memberikan kode OTP Anda. Ubah kata sandi secara berkala, melihat tanda gembok pada akun Anda, serta yang paling penting cek kredibilitas situs yang Anda akses. Ketentuan pidana dari scam sendiri terdapat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sanksi pidana terhadap scammer adalah 6 tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar.